Pelajaran apa Bu ini Bu? Tematik ya, buku tema 1. Kita ngejar materi. Selamat malam Pasca. PPT yang Bu share bisa kebaca nggak ya? Kita mulai saja ya. Oke, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Ya. Mas, pimpin doa, Pak. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Bu. Yakin? Apa Thunder aja daripada nunjuk? Mending Thunder yang pimpin doa. Oke. Berani ya? Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kali ini kita akan memulai pelajaran. Semoga kita memahami materi yang dipelajari dan berkatilah kami selalu ya Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih ya Thunder sudah memimpin doa. Bisa dibuka juga LKS-nya. Halaman 76. Kapal pinisi. Iya, jadi hari ini kita itu mau belajar mengenai bahasa Indonesia, IPS sama PPKN. Nah, kalau bahasa Indonesia kita mau belajar mengenai kapal pinisi. Kapal pinisi itu apa? Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk IPS-nya kita mau belajar mengenai pengaruh letak geografis Indonesia dengan kebudayaan. Untuk yang PPKN sendiri kita mau belajar mengenai keputusan. Keputusan itu seperti apa? Seperti itu. Nah, yang pertama kali kita belajar dulu tentang kapal ini. Kalau yang kalian lihat ini kapal apa? Kelihatan? Kapal pesiar. Bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar itu dia lebih mewah kalau kapal pesiar. Ini ada layarnya ya. Ada layarnya yang putih, yang kain itu loh. Kelihatan ya? Jalannya menggunakan layar. Jalannya pakai angin, bantuan angin. Kalau misalnya kalian nonton kartun-kartun biasanya seperti itu. Nah, itu namanya kapal layar. Upin Ipin juga ada kapal layar itu. Nah, kapal layar buatan Indonesia itu namanya kapal pinisi. Jenis kapalnya namanya kapal pinisi. Nah, kapal pinisi itu apa? Hari ini kita mau belajar mengenai kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini terdengar ke berbagai negeri. Sejak abad ke-14, jadi tahun 1400-an, kapal pinisi telah berlayar dan menjelajah samudra ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional buatan suku Bugis. Suku Bugis itu di mana? Sulawesi Selatan. Nah, kapal ini memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Di situ dilihat ya, ada gambarnya. Ada, kalau kalian hitung layarnya ada berapa? 7 Bu. Ada 7. 7 itu 3 di bagian depan. Kelihatan ya 3-nya itu yang dari moncong sampai ke depan, berapa bagian itu? 1/4 bagiannya kapal. Lalu ada 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang kapalnya. Nah, 7 helai layar memiliki makna kalau nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudra besar di dunia. Jadi di dunia itu ada 7 samudra. Kapal pinisi itu sudah dipakai Indonesia itu ke seluruh dunia ini pakai kapal dari zaman dulu. Nah, orang-orang Bugis dikenal ahli membuat kapal dan merupakan pelaut yang tangguh. Kapal pinisi sudah membawa mereka berlayar ke wilayah-wilayah yang jauh dari Nusantara. Jadi zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, masih zaman kerajaan-kerajaan kayak Majapahit, lalu Kerajaan Sriwijaya, Indonesia itu disebut Nusantara. Nah, kapal pinisi sudah dipakai dari zaman kerajaan seperti itu. Bahkan banyak dari mereka
yang kemudian menetap di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Orang Bugis merupakan ahli laut yang dihormati dan disegani para pedagang dan pelaut. Jadi saking jagonya membuat kapal dan kuatnya melawan arus laut, jadi dihormati dan disegani seperti itu. Nah, pembuatan kapal pinisi itu cukup unik. Pemotongan kayu pertama dilakukan oleh Paritalopi. Paritalopi itu apa? Paritalopi itu pawangnya perahu. Jadi di Bugis sana, di Sumatera Selatan sana, di Sulawesi Selatan, di Makassar. Di Makassar itu ada orang yang dijadikan pawang perahu. Nah, papan kayu yang dipasang satu perahu membentuk papan kayu dipasang satu persatu membentuk kapal. Jadi kayunya tuh dipasangnya satu persatu. Setelah setengah jadi, bingkai dipasang sesuai dengan bentuk dan lengkungan kayu yang sudah terpasang. Keunikan yang lain dari pembuatan kapal pinisi adalah mereka tidak menggunakan paku untuk memasang badan kapal ke bingkai, melainkan menggunakan sisa-sisa kayu dari pembuatan kapal tersebut. Jadi yang kalian lihat di bagian bawah, gambar yang bawah kelihatan ya? Iya, Bu. Ada orang atau bapak-bapak di dalam perahu. Nah, perahunya itu bentuknya seperti itu. Jadi ngamplas menghaluskan kayunya itu di dalam perahu, dipasangnya dari dalam, semuanya seperti itu, manual, nggak pakai mesin, pakai martelo. Tahu martelo kan, yang buat mukul-mukul itu loh, masang paku dan sebagainya. Jadi mereka nggak pakai paku, tapi pakai sisa-sisa kayu kecil yang dijadikan paku seperti itu. Nah, kita mau lihat video ini. Masih agak macet, Bu. Iya, Bu. Ya. Orang Bugis terkenal sebagai penjelajah samudra andal. Mereka juga punya kapal layar yang tersohor, yaitu pinisi yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perahu pinisi bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Beru, tapi juga Sulawesi Selatan. Bayangin aja, tahun lalu 2017, perahu pinisi masuk ke dalam UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan sekarang dengan senang hati saya ikut berlayar di kapal yang begitu megahnya, begitu besarnya. Semua layar sudah dikembangkan, tinggal berangkat. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Keberadaan perahu pinisi membuktikan bahwa nenek moyang kita memang seorang pelaut yang tangguh. Terlihat dari bentuk perahu yang gagah sehingga dapat mengarungi luas samudra. Oke, jadi tiang-tiang di setiap pinisi itu dan juga layarnya ada filosofinya sendiri. Nah, termasuk dari tiangnya ada 2 kalau menurut cerita masyarakat, bermakna sebagai 2 kalimat syahadat, dan ada 7 helai lembar dari mengartikan ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Awalnya, layar perahu pinisi sangat berperan sebagai pendorong laju perahu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini perahu pinisi menggunakan mesin dan layarnya berperan sebagai tenaga cadangan. Kesempatan istimewa buat saya bisa berlayar menggunakan perahu pinisi dalam rangka memeriahkan Festival Pinisi 2018. Karena biasanya perahu pinisi tidak digunakan untuk pelayaran jarak dekat, melainkan jarak jauh. Betapa meriahnya Festival Pinisi 2018, karena nggak cuma 2 kapal pinisi yang berlayar, tapi juga diiringi sama kapal-kapal kecil yang ada di belakang saya dan juga sampai sana. Ini semua turut serta ikut kita berlayar sampai di depan sana.
hari ini saya bener-bener udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena udah seneng terus lihat pemandangan sunset yang begitu indahnya, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu sentra pembuatan perahu pinisi terletak di Kampung Tanah Beru, Bulukumba. Di sini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat perahu pinisi. Nah, di depan saya adalah bagian yang paling utama dari tahap pembuatan kapal pinisi. Jadi ini adalah bagian lunas, kalau yang di bawahnya ini adalah bodobol. Fungsinya sebenarnya ini untuk menopang berat dari kapal itu sendiri. Lunas atau tulang rangka pada bagian bawah kapal pinisi ini menggunakan jenis kayu besi. Kayu ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah dimakan serangga sehingga tahan lama. Pembuatan kapal pinisi ini memang melalui proses yang panjang. Bahkan biasanya dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kapal hingga siap berlayar. Nah, ini salah satu pemasangan bodinya atau dinding-dindingnya. Karena ini ada sedikit ruang, jadi kita harus merapatkannya lagi. Tapi selain dipukul, caranya ini dikunci. Ya, dikunci. Dikunci ini namanya. Kayu tak hanya harus rapat dengan bagian bawah badan kapal, namun juga dengan bagian tiang, agar air benar-benar tidak bisa masuk ke dalam kapal. Coba Pak, saya mau pukul sekali. Pukul ya. Belum selesai. Jadi dari tadi saya pukul-pukul masih diangkat lagi nanti nih Pak. Diangkat lagi. Terus dipotong, pasang lagi. Pukul lagi. Dua kali pengulangan. Oke. Nah, ini tahapan selanjutnya masuk ke tahapan pemasangan gading atau tulang. Nah, jadi memang kalau untuk masyarakat di sini dipakainya memang hanya dua jenis kayu, yaitu kayu pude dan juga kayu beti. Sebelum pemasangan mur ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah proses pemotongan kayu dan pengeboran lubang. Pembuatan dari gadingnya sampai pemasangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini aja udah hampir 4 bulan ya Om ya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tiang layar. Namun terlebih dulu dilakukan ritual peluncuran pinisi. Pada momen ini, biasanya seluruh elemen masyarakat berkumpul untuk ikut andil. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu, yaitu anyorong ngopi atau menarik perahu untuk pertama kalinya ke laut. Dan ini masyarakatnya ramai banget. Ini bisa sampai puluhan orang bahkan yang narik. Bapak suaranya agak salah. Bapak teriak-teriak suaranya sampai serak-serak. Itu artinya sebenarnya sebagai aba-aba dan juga doa supaya perahunya tetap jalan lurus ke sana. Jadi lebih mudah. Jadi ritual untuk peluncuran kapal pinisi memang tidak langsung semuanya masuk ke laut, tapi hanya bagian depannya saja. Jika udah mengenai air laut, tuh seperti di depan itu, berarti ritualnya sudah selesai. Jadi
ini adalah tahap terakhir untuk proses pembuatan dari kapal pinisi, yaitu untuk mendirikan tiang. Kalau yang di atas itu harus lebih rendah dibandingkan yang di depan. Yang di depan itu harus lebih tinggi. Nah, ini makanya sekitar 12 meter. Kalau yang di atas itu 8 meter. 8 meter. Tadi yang tadi saya katakan, kita untuk menaiki tiangnya harus ditarik dari atas. Ini menggunakan katro supaya tiangnya perlahan-perlahan naik, ditarik dari sisi atasnya. Tuh lihat udah setengah tiang. Sebentar berdiri. Akhirnya selesai juga rangkaian dari tahap akhir pembuatan kapal pinisi. Ini di belakang saya tiangnya sudah berdiri dengan tegak, dan di samping saya ini adalah contoh pinisi yang memang sudah bisa dipakai, sudah bagus, sudah rapi, tinggal jalan aja. Harapan saya sih semoga saja ke depannya pembuatan kapal pinisi ini tetap dilirik oleh wisatawan bahkan dunia. Tetap ikuti jejak saya. Oke, sudah ya, melihatnya tadi sudah. Nanti kalau ketinggalan bisa lihat dari YouTube ya. Halo, siapa namanya, Wasis, selamat bergabung. Kita melanjutkan lagi. Tadi Ibu jelaskan sebentar. Tadi kalian melihat bapaknya yang pakai baju merah, yang teriak pakai mic itu loh, yang sampai suaranya serak, yang memberi semangat untuk menarik kapal. Nah, bapaknya itu yang sebutannya pawang perahu, seperti itu. Jelas ya. Jadi semuanya itu pakai manual. Nah, waktu pembuatannya lama sekali, lebih dari 4 bulan, seperti itu. Lalu kapal pinisi itu tidak untuk kapal jarak dekat. Jadi kapal yang jauh, misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi, atau dari Pulau Jawa ke Kalimantan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita sekarang belajar yang bagian IPS-nya, pengaruh letak geografis Indonesia pada kebudayaan. Kemarin kita sudah belajar kan letak geografisnya Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua. Siapa yang masih ingat benua apa aja? Siapa yang masih ingat benuanya yang berada, atau Indonesia berada di antara 2 benua? Benuanya itu apa saja? Ada yang masih ingat? Benua Asia, Benua Asia sama bawahnya Indonesia itu negara mana? Australia. Australia. Nah, jadi Indonesia itu berada di antara benua Asia sama benua Australia. Kalau samudranya, samudra apa saja? Pasifik. Pasifik dan India. Hindia, gitu ya, Pasifik dan Hindia, betul. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai apa sih yang membuat pengaruh letak geografis itu pada kebudayaan. Nah, Indonesia kaya akan keberagaman, terdiri dari ratusan suku bangsa, tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Jadi, pulau-pulau di Indonesia termasuk pulau yang kecil yang sampai saat ini belum berpenghuni, belum ada orang yang tinggal di situ, itu lebih dari 13.000. Nah, setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya terlihat dari budaya masyarakat. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain cenderung berbeda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan sistem kebudayaan. Seperti itu ya. Misalnya, Thunder kan katanya pindah dari Bali ya? Ya, Bu. Berarti waktu itu Thunder juga berada di lingkungan yang menggunakan bahasa Bali. Iya atau tidak, teman-temannya? Ada yang pakai bahasa Bali atau bahasa Indonesia kalau waktu di Bali? Atau malah bahasa Jawa? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang
Bali juga sih, Bu. Iya kan? Nah, itu yang membuat perbedaan. Sedangkan sekarang Thunder tinggal di Pulau Jawa yang mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa. Jadi Thunder sendiri harus beradaptasi antara bahasa Jawa, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Balinya itu sendiri. Lalu adat istiadatnya juga berbeda. Kalau misalnya di Bali itu yang ibu tahu sepertinya itu kalau nyepi itu tidak boleh keluar semua. Itu yang dirasakan Thunder kalau waktu di Bali juga atau beda? Ya, Bu, harus mati lampu, tidak boleh bersuara, Bu. Ya kan? Nah, itu namanya adat istiadatnya. Di sana seperti itu. Nah, semua orang yang tinggal di Pulau Bali harus menghormatinya, mengikuti seperti itu. Nah, lalu ada tradisinya, ada sistem kebudayaannya juga. Nah, selanjutnya letak geografis Indonesia memang mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda dari Sabang sampai Merauke tentu memiliki bermacam-macam suku bangsa serta kebudayaannya masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Jadi misalnya kita ambil contoh lagi yang Bali lagi. Kalau Bali itu yang dimaksimalkan adalah keindahannya, pariwisatanya. Jadi di sana itu tidak heran kalau misalnya penjual minuman yang di emperan atau yang di pinggir jalan pun bisa bahasa Inggris, bahasa bermacam-macam. Kenapa? Karena di sana banyak wisatawan yang di situ datang ke situ, lalu tempatnya banyak tempat yang indah. Jadi yang diutamakan adalah berdagang untuk bisa memberikan makanan atau minuman atau fasilitas kepada wisatawan. Seperti itu. Terus pulau yang terdiri atas daerah pegunungan dan daerah daratan rendah yang dipisahkan oleh laut dan selat akan menyebabkan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut terisolasi. Akhirnya, mereka mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis setempat. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti Bromo akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani dibandingkan dengan nelayan. Kenapa seperti itu? Coba ada yang tahu kenapa di Bromo malah jadi petani bukan nelayan? Ada yang tahu kenapa? Lahan, Bu. Apa? Lahan perkebunan. Karena lahan perkebunan. Selain itu, Bromo itu kan gunung atau laut? Gunung, Bu. Gunung. Berarti tidak ada lautannya kan? Lautnya jauh. Kalau misalnya mereka pada jadi nelayan, untuk ke laut aja jauh. Berarti waktunya yang dihabiskan lebih lama, seperti itu. Atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai seperti Pangandaran akan cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan dibandingkan petani. Nah, dan untuk tempat tinggal sendiri, masyarakat yang tinggal di gunung akan membuat atap yang lebih rendah agar suhu di dalam rumah lebih hangat. Jadi kalau misalnya kalian kan kita ini tinggal di tempat yang tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah juga. Jadi atapnya itu bisa dibilang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Tapi kalau misalnya kalian berlibur ke tempat yang tinggi, misalnya Kaliurang atau misalnya di Solo itu Karanganyar, itu tempat atau rumah-rumahnya itu atapnya dibuat rendah supaya dalam rumahnya itu lebih hangat, seperti itu ya. Lalu sedangkan jika masyarakat yang tinggal di pantai, maka akan membuat atap setinggi mungkin untuk mencegah kepanasan ketika siang hari. Jadi atapnya tuh tinggi sekali kayak bangunan Belanda. Pernah
ke gereja-gereja yang Belanda. Itu mereka atapnya dibuat tinggi supaya tidak panas kalau siang hari, seperti itu. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai PPKN, mengenai keputusan. Nah, keputusan itu apa? Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan atau pemikiran. Nah, keputusan bersama merupakan suatu yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu dengan berbagai pertimbangan, pemikiran, dan penelitian untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kayak misalnya kalau keputusan bersama, misalnya tadi yang pembelajaran pagi hari lalu Ega tidak bisa, terus ibu tanya kan di grup siapa yang bisa kalau pagi, siapa yang bisa kalau sore. Lalu kebanyakan semua berpendapat kalau sore malah bisa. Nah, maka diambil keputusan sore, tapi karena ada ibu ada kegiatan lain diganti jadi malam. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ketika kita mau mengambil keputusan bersama. Kita tanya dulu ke semua orang yang ada di kelompoknya itu, setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, kita cari solusinya. Kayak misalnya tadi Naila nggak bisa, lalu solusinya apa? Solusinya pembelajaran hari ini ibu rekam, lalu ibu masukkan ke YouTube. Jadi Naila juga tetap bisa melihat dan ikut belajar seperti teman-teman yang lain yang ikut Google Meet hari ini. Seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan kita harus ada pertimbangannya. Kita harus mikirkan teman yang bisa ikut, yang tidak bisa ikut, seperti itu. Nah, karena keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang, tentu saja keputusan ini akan lebih rumit. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat lebih dari satu pemikiran dan diperlukan kerelaan hati agar keputusan bersama bisa tercapai. Jadi misalnya saja pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu misalnya Thunder milih Ega, lalu Ega milih Pasca milih Wasis, lalu kan pilihannya terakhir hanya Gilang dan Naila ya yang belum milih. Nah, Gilang sama Naila itu milih Pasca yang jadi ketua kelas. Jadi Naila kan jadi Thunder sama Ega kan milihnya bukan Thunder sama Pasca bukan milih ini ya, bukan milih Pasca. Nah, maka Thunder itu tidak boleh marah kalau yang bukan menjadi ketua kelas itu bukan Ega. Nah, tidak boleh marah itu merupakan salah satu contoh sikap kita memiliki kerendahan hati, seperti itu. Jadi kita menerima, seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan beberapa hal yang harus dijunjung tinggi. Mengingat negara kita adalah negara Pancasila. Hal ini yang harus diperhatikan dan nilai yang harus dijunjung tinggi harus sesuai dengan Pancasila. Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat atau organisasi kecil yang kadang membutuhkan keputusan bersama. Keputusan bersama tersebut bisa antara seluruh warga sekolah. Jadi misalnya siswa sama siswa, siswa sama guru, guru sama guru, lalu orang tua sama sekolah, itu juga bisa membuat keputusan bersama. Nah, bentuk-bentuk keputusan bersama dalam musyawarah di lingkungan sekolah antara lain tadi yang ibu contohkan, pemilihan ketua kelas, lalu membuat peraturan kelas. Misalnya kita kalau misalnya sudah masuk, kita buat peraturan kelas. Kalau di kelas itu nggak boleh makan dan minum, seperti itu. Nah, semuanya setuju atau tidak? Kalau setuju, peraturan tersebut itu bisa dilaksanakan. Laksana. Betul.
Nah, lalu pengambilan keputusan rencana perpisahan sekolah misalnya. Lalu pengambilan keputusan biaya pembangunan sekolah. Itu kalau misalnya untuk bagian orang tua dengan sekolah dan hal lain yang berkaitan dengan pengambilan sekolah untuk lingkup sekolah. Nah, untuk latihan soalnya kalian kerjakan latihan soal pembelajaran 4 halaman 78. Ya, Bu. Sudah ketemu ya? Di buku tulis, kalau Ega karena buku tulisnya di sekolah, di LKS-nya ini dulu. Gitu ya? Ini di buku tulis, Bu. Iya, Ya, Bu. kalau yang lain di buku tulis kecuali Ega karena bukunya Ega masih di sekolah. Nah, Oke. dikumpulkannya setelah PTS hari Senin besok. Kita PTS. PTS itu apa? Pengambilan tes tengah semester. Penilaian Oh tengah iya, semester. sorry. Iya, penilaian tengah semester. Jadi besok kita PTS hari Senin. PTS-nya itu sistemnya kalian atau orang tua kalian pagi-pagi jam 7 atau setengah 8 ya? Sebentar, Bu Widi cek lagi biar tidak salah info. Jam 7.30 tak, Bu? Ya, setengah 8. Jadi dari jam setengah 8 sampai setengah 10, orang tua kalian atau kakak kalian atau siapapun orang yang di rumah bisa mengambil soal untuk ulangannya. Seperti itu. Lalu langsung dikerjakan. Kenapa? Karena besoknya Dikumpulkan. dikumpulkan mengerjakan soal yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di soalnya dikeluarkan tapi kita belum belajar sampai materi situ, kalian bisa membuka Google atau mencari di internet untuk jawabannya. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung diawur, ngasal gitu. Jadi cari dulu di internet atau misalnya di buku atau di LKS kalian atau di video-video yang sudah Ibu bagikan di YouTube link channel kelas. Ada atau tidak, seperti itu ya. Lalu untuk hari Selasa sama Jumat, Selasa tetap masuk. Selasa itu tetap masuk untuk mengerjakan PTS di sekolah. Jelas? Jelas. Ujian PTS-nya itu sampai hari Kamis, cuman sampai hari Kamis, seperti itu. Jadi hari Jumatnya kita lanjut pelajaran seperti biasa. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Nah, untuk refleksi dan aksi. Untuk refleksinya, sudah pernahkah kamu mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas? Kalian sudah pernah atau belum? Ya, Bu. Nah, Pernah? Ega sudah pernah, Tandar sudah pernah. Kalau yang lain, OSIS masih di sini nggak ya? Kalau OSIS ikut juga atau waktu nggak masuk? Nah, kalau misalnya sudah pernah mengikuti pemilihan ketua kelas, kalau tidak terpilih, kalian apa yang kalian lakukan? Misalnya yang seperti contoh tadi, Tander milih apa tapi nggak terpilih, yang dipilih sama Tander, apa yang Tander rasakan? Ya, rendah hati saja. Iya, biasa saja, nggak usah emosi, nggak usah marah, seperti itu ya. Kita harus belajar untuk rendah hati atau menerima semuanya, seperti itu. Nah, untuk aksinya, kalau kita harus bisa menerima keputusan bersama. Jadi, kalau misalnya masih dalam keadaan atau kondisi diskusi pengambilan keputusan, sampaikan pendapat kalian. Sehingga ketika melakukan keputusan bersama, lebih nyaman dan tanpa beban. Seperti itu ya. Kalau misalnya dicontohkan kayak tadi pagi, yang tadi Ega menyampaikan pendapatnya kalau Ega itu nggak bisa kalau pagi atau siang.
Jadi Ega minta sore, lalu teman-temannya yang lain menyetujui seperti itu. Jangan sampai Kak Ega nggak bisa tapi nggak bilang. Nah itu malah nanti yang lain menganggapnya Ega itu bisa, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak setuju, harus menyampaikan pendapatnya kenapa nggak setuju. Jangan juga bilang saya nggak setuju, tapi pas ditanyai kenapa, ya nggak setuju saja. Nah itu berarti tidak ada solusinya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak setuju, disebutkan alasannya. Misalnya kenapa nggak setuju pagi hari atau sore hari untuk belajarnya. Ya karena saya misalnya tadi, kalau Naila kan jelas karena dia ada TPA. Jadi disebutkan jelas seperti itu. Nah yang terakhir selesai. Oke. Untuk ini terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, semuanya nyalakan kameranya. Kita akhirnya bertiga saja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah kita nyalakan kameranya, kita mau mengambil foto. Sudah ambil posenya? Sudah siap? Dah. Oke, kalau sudah siap Ibu ambil 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti Ibu ngejar materinya, Ibu masukkan video-video pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya. Bisa kalian lihat di YouTube. Lalu kalau ngelihat di YouTube, jangan lupa menuliskan apa setelah menonton? Absen, Bu. Absen sama Nama. nama dan absen di kolom komentar. Seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Bisa keluar. Malam, Bu. Malam, Bu.